Baik, 1, 2, 3, 4, 6. 6, ini yang lain sudah tahu belum? Kayaknya yang belum. Ada Ricky, ada siapa ini yang belum? Baiklah, nggak apa-apa ya. Eh, kita mulai saja perkuliahannya, karena sudah separuh lebih ya, sudah separuh lebih hadir. Jadi kuliah yang akan saya sampaikan ini sesuai dengan jadwal, yaitu teori statistika non parametrik. Ya. Nah, eh, coba saya share dulu. Ya, saya share dulu. Oke, kelihatan ya. Baik. Buku yang akan kita gunakan, bukunya eh, Despande ini, non parametrik statistik, teori and methods. Ya, teori and methods. Ya. Jayan Despande, Utara Naik Nimbalkar, Isa Dewan. Ya. Oke. Jadi, metode pembelajarannya ini karena masa pandemi ya. Jadi masa pandemi kita masih menggunakan Zoom. Ya, masih menggunakan Zoom. Ini ya. Nah, terus eh, jadwalnya ini Sabtu kita jam 8 pagi ya. Zoom-nya nanti sesampainya aja, misalnya kalau kita bisa sampai materi ini ya tergantung. Jadi durasi Zoom-nya ya, minimal kira-kira 1 jam. Tapi bisa juga lebih ya. Jadi tergantung materi yang disampaikan. Nah, kemudian konten yang akan kita bicarakan ya, karena menggunakan buku ini ya, buku non parametrik statistik ini buku 2017 kalau nggak salah, 2018 ya, 2018 copyrightnya 2018. Nah, eh, yang akan kita bahas, yang pertama kita ulang sekilas apa yang disebut dengan prinsip-prinsip statistika inferensia. Nah, nanti detailnya ada di dalamnya. Ya. Kemudian bahasan berikutnya, topik berikutnya adalah order statistik atau statistik kataan. Ya. Nah, di dalamnya juga banyak materi. Kemudian eh, fungsi sebaran empiris, ini fungsi sebaran empiris sebagai topik berikutnya, ya. Dan permasalahan goodness of it, ya. Goodness of it itu uji kesesuaian model, ya. Uji cocok enggak. Jadi apakah data ini berdistribusi normal atau data ini berdistribusi eksponensial dan sebagainya, itu kita bahas di sini. Jadi goodness of it, ya. Uji kebaikan sesuai, fit sesuai, good baik ya, kebaikan sesuai. Ada beberapa prosedur yang akan kita bicarakan di sana nanti. Kemudian topik berikutnya adalah bahasan dari statistik non parametrik kalau kita melakukan inferensia satu populasi. Jadi when sample problem itu berkaitan dengan satu populasi. Ya. Terus ada optimal non parametric test. Baru kita bahas di sini kalau kita sama seperti analog seperti dalam bahasan metode statistik seperti biasanya, yaitu membahas dua populasi. Di sini itu sampel problem ya, dua populasi. Kalau kita mau membandingkan apakah kedua populasi ini sama atau tidak ya. Nah, kemudian kalau lebih dari dua populasi, kalau dalam statistik parametrik itu kita kenal rancangan percobaan di sini, ya, rancangan percobaan, ya. Oke, ini ada
Nah, dan tahapan berikutnya, bahasan berikutnya itu test of independence. Jadi independensi bisa ada kaitannya dengan korelasi ya, di korelasi Spearman, korelasi Kendall ya, kemudian Coppola. Ini ada topik berikutnya yaitu non-parametric density estimation. Ini materinya agak berbeda dengan tahun lalu ya. Tahun lalu menggunakan bukunya Zhang Dickinson Gibbon, kita menggunakan Jairis Pandey di sini. Kemudian ada regresi analisis ya. Pendekatannya tentu yang non parametrik ya. Dan non parametric Bayesian estimation, jadi Bayesian method. Ya. Nanti kalau misalnya materinya waktunya sampai ya kita habiskan materinya sampai di sini. Jadi kalau enggak kan ini kan sebetulnya tahapannya kalau kita bahas satu persatu kan panjang ya. Panjang. Oke. Kita lihat dulu. Sorry. Apakah sudah masuk semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siapa yang belum masuk? Oh, Pak. Apa? Filo, Pak. Oh, Filo. Oh, Filo pastinya pasti ada paling ikutan di nyusul ya. Karena sebetulnya kemarin dia kan sudah ada kontak juga di sini ya. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan. Jadi materinya kita bahas dari sana ya, menggunakan buku ini. Bukunya Jairis Pandey. Oke. Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke prinsip-prinsip inferensial statistika ya. Oke. Oke, kita bahas di situ. Jadi yang maksud dengan inferensial statistika itu, jadi kalau membaca apa namanya satu paragraf yang benar, jadi kalau bahasa Inggris ya, biasanya inti paragraf itu ada di kalimat pertama atau kalimat terakhir, ya. Atau kadang-kadang duanya. Ya. Jadi misalnya begini, ini inferensial statistika merupakan metodologi untuk mencari ya hukum-hukum statistik yang berkaitan dengan ya outcome baik itu percobaan atau fenomena acak ya. Nah itu intinya. Jadi inferensial statistika itu metodologi ya yang digunakan untuk mencari hukum-hukum statistik ya, tadi itu ya. Oke, jadi di sini ada kata acak. Jadi keacaan di sini itu bisa lihat misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya ada apakah hari ini hujan atau tidak, ya kan? Apakah harga saham akan naik atau turun, ya? Dan misalnya kalau kita misalnya lempar apa namanya? Lempar koin itu yang keluar, kalau koin itu angka apa, gambar dan sebagainya, itu semuanya pasti kita tidak akan pernah tahu, ya. Kita tidak akan pernah tahu. Jadi keteracakan di situ, ya. Oke. Nah, oke. Namun demikian, ya ini dalam hal unpredictability ini ketidak dapat diprediksi, ya, tidak predictability dapat diprediksi, ya, bahwa keteracakan suatu apa namanya hasil itu melalui semuanya itu bisa kita pelajari, ya. Namun, ya, it is impossible, ya, it is impossible. Tidak mungkin kalau kita ingin memprediksi secara tepat itu dari hasil tindakan berikutnya itu apa, ya, nggak pernah tahu kita. Kalau kemungkinannya cuma satu ya nggak berarti tidak acak. Kalau acak itu kemungkinannya pasti lebih dari satu, ya.
dan kita tidak dapat secara tepat memprediksi, secara tepat lah yang prediksi. Ya. Oke. Jadi semuanya ya dengan pengalaman yang umum kita bisa melihat outcome, melihat hasil dari tindakan-tindakan yang acak itu akan menghasilkan pola, ya. Pola dari apa yang kita lakukan itu dalam jangka waktu yang lama, Misalnya dalam tossing koin, Kalau saya bicara ini uang logam, berapa peluang kalau uang logam itu dua sisi, kita sebut satunya sisi gambar, satunya sisi angka, berapa peluang munculnya gambar, berapa peluang munculnya angka. Nah, kalau dalam pembelajaran sampai SMA mungkin kita akan mengatakan bahwa peluangnya setengah. Nah, itu sebetulnya ya bisa benar, bisa tidak. Kalau kita berasumsi bahwa koinnya seimbang artinya masing-masing muka memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi. Jadi peluangnya bisa saja setengah. Tapi kalau tidak, kita harus misalnya untuk meyakinkan apa peluangnya sama dengan setengah gitu ya. Kita harus melakukan suatu tindakan yang berulang. Tindakan berulang itu disebut dengan percobaan. Jadi lempar undi, lempar tossing itu bisa dikatakan lempar undi karena biasanya lemparannya digunakan untuk mengundi sesuatu ya. Lempar undi koin itu N kali. Nah, N-nya bisa 50, bisa 100, bisa 200 tergantung N yang mau dilakukan. Nah, dari N kali itu kita lihat misalnya gambarnya berapa kali. Jadi dari 100 kali, gambarnya 47, jadi 47 per 100. Dari 200 kali, gambarnya 105, jadi 105 per 200. Nah, seperti itu terus. Nah, diyakini bahwa semakin besar N-nya, bisa jadi. Karena kalau kita yakin misalnya asumsinya koinnya seimbang, ya, koin seimbang itu persis muka dan gambarnya pasti sama. Tapi kalau enggak, untuk meyakinkan bahwa dia mau seimbang, pasti nanti hasilnya akan dekat dengan setengah. Ya. Jadi dengan percobaan yang berulang-ulang. Ya. Oke, baik kita lanjutkan. Jadi misalnya, kalau tadi kita sebut gambar angka, kalau dalam buku-buku statistik biasanya menggunakan istilah head tail, head kepala, tail ekor, ya. Itu kalau koin. Nah, kemudian juga jadi dalam suatu percobaan acak ya, kita asumsikan bahwa semua keluaran itu terdefinisi dengan baik dan diketahui ya. Misalnya tadi kalau koin head tail, gambar angka gitu ya. Kemudian ini contoh lagi, kalau kita menghitung banyaknya emisi dari radioaktif atau menghitung banyaknya barang yang kita banyaknya barang yang cacat, produk yang cacat, kan bisa aja nggak ada yang cacat 0, yang cacat 1, 2 dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau di sini ini himpunannya head tail ya. Di sini himpunannya 0, 1, 2 dan sebagainya ya. Ini kan bilangan cacah ya, bilangan cacah 0, 1, 2 dan sebagainya. Nah, jadi outcome-nya yang di sini sifatnya discrete, lebih tepat kategorik. Kategorik karena T-nya bisa duluan, hanya bisa belakangan. Kalau di sini bilangan cacah kita urutkan dari paling kecil 0, 1, 2 dan sebagainya. Discrete juga. Tapi bisa jadi bahwa outcome-nya itu suatu bilangan yang kontinu. Misalnya kalau kita mau ngetes umur lampu misalnya. Umur lampu ini di sini kemungkinan keluarannya ya dari 0 sampai ekstrimnya tak hingga. Tapi mana ada sebentar. Jadi 0 sampai suatu bilangan tertentu yang lebih besar dari 0 tentunya. Apa 0 bisa saja. Misalnya
Pasial kita beli bola lampu, sampai di rumah, begitu kita pasang, tak langsung mati. Nah, itu pasialnya itu. Jadi, anggap saja itu mendekati nol. Ya. Jadi, himpunan semua kemungkinan keluaran ini yang kita sebut dengan ruang contoh. Ruang contoh dari percobaan acak. Ya. Ruang contoh. Ya. Oke. Jadi, ruang contoh adalah himpunan semua outcome, semua keluaran yang mungkin dari sebuah tindakan. Jadi tindakannya melempar koin. Jadi ruang contohnya HT, ya, atau gambar angka, terserah mau diberi nama apa. Kalau kita mau menghitung banyaknya benda atau barang cacat, misalnya 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi ini bilangan cacah himpunannya, ya. Jadi itu adalah ruang contoh. Nah, ruang contoh itu dalam notasi di buku ini, ya, kita notasikan dengan omega besar. Jadi ada omega kecil seperti W itu, kalau ini omega besar, ini omega kecil, ya, ini omega kecil, ya. Jadi omega itu adalah ruang contoh, himpunan semua keluaran atau outcome dari sebuah tindakan. Oke? Nah, munculnya gambar, munculnya angka itu omeganya ini, omega kecilnya ini, itu anggotanya, ini anggotanya, ya. Kalau dalam banyaknya yang contoh yang cacat tadi, misalnya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya itu omeganya ini, ya. Jadi ini adalah individual outcome, jadi individunya. Nah, kalau himpunan bagian dari omega ini, kan omega himpunan semua kemungkinan keluaran yang mungkin, ya. Nah, kalau himpunan bagiannya itu yang disebut dengan peristiwa. Ini peristiwa, ya. Peristiwa, event. Jadi kalau misalnya tindakannya melempar undi dadu bermuka 6, maka omeganya di sini ya munculnya mata dadu 1, gambar mata dadu 2, gambar mata dadu 3 sampai 6, ya. Peristiwanya bisa saja munculnya mata dadu ganjil. Jadi kan himpunan bagian dari omega. Jadi A, B, ya, peristiwa dinyatakan dengan seperti ini. A, B, atau X, terserah. Ini huruf kapital. Kalau ini huruf Yunani, ini huruf Romawi, ya. Huruf kita huruf Romawi. Nah, oke. Kenapa materinya juga berbahasa Inggris? Karena juga ini sekaligus untuk melatih kalian juga, karena juga sebagai persyaratan lulus kalian kan harus juga lulus minimal TOEFL institusional, ya. Jadi sekaligus. Dan bahasa Inggrisnya matematik, bahasa Inggris statistik itu tidak sesulit bahasa Inggrisnya sastra, ya. Jadi di sini misalnya kita lanjutkan, ya. We need not. Kita tidak perlu dan do not always take into consideration, dan tidak selalu mempertimbangkan semua kemungkinan anak gugus atau subset, anak himpunan atau himpunan bagian dari omega, ya. Himpunan bagian. Ya. Kita harus tahu, tetap omeganya tahu, ya. Tapi only a subclass of this, ya. Hanya subclass, hanya anak kelas dari omega ini yang relevan saja dan cukup, ya, dan cukup. Oleh karenanya kita punya, kalau di sini kita ini ada yang sering kelempar, ya. Kita misalkan, kita sudah tahu ya omega adalah ruang contoh. Kemudian ada A tebal. Ini di sini, ini A tidak tebal, huruf kapital Romawi miring, ini A tebal, ya. Oke. Jadi A tebal ini adalah apa yang disebut dengan sigma aljabar. Sigma algebra dari subset omega. Apa yang dimaksud dengan sigma algebra subset omega ini?
Kalau memenuhi tiga ini. Ya. Yang pertama, oke ya, omega adalah ruang contoh. Ya. A tebal ini disebut sigma algebra. Sigma algebra dari anak gugus omega. Jika ya. Yang pertama, omega sendiri adalah anggota berada di dalam. Ya, ini berada di dalam himpunan sigma algebra ini sendiri. Ya. Kedua, jika A1, A2, ingat ya, ini A-nya miring. Ya. A1, A2, dan seterusnya berada dalam semua menjadi anggota himpunan dari A tebal ini, ya, maka gabungannya, unionnya, berapapun AI ini, ya, ini dinotasikan dengan sampai tak hingga, ya, maka berapapun AI ini kalau digabung, tetap harus berada dalam A. Ya. Itu yang kedua, syarat yang kedua. Nah, syarat yang ketiga, kalau A ini adalah peristiwa, ini peristiwa ya, event, ya, yang ada di dalam A tebal, maka komplemennya juga harus berada di dalam A tebal. Nah, itu baru dikatakan bahwa A tebal ini adalah sigma aljabar dari himpunan bagian omega. Oke. Nah, terlanjutkan. Ya. Jadi misalnya omeganya ini dari lempar undi koin tadi. Ada head, ada tail. Ada head, ada tail ya. Maka himpunan A ini, jadi A ini bagaimana? Atau apa? Yang jelas kalau ingat ini adalah himpunan yang mencakup semua himpunan bagian dari ini. Ya. Semua himpunan bagian dari ini. Yang pertama anggota A ini atau elemen A ini adalah himpunan kosong. Kita tahu bahwa setiap himpunan kosong itu anggota dari setiap himpunan lain. Ya ini ya. Setiap himpunan ini. Oke? Yang kedua, himpunan yang hanya anggotanya H sendiri. Juga merupakan himpunan bagian dari omega. Ya. T sendiri juga merupakan himpunan dari omega. Himpunan yang anggotanya H dan T juga merupakan himpunan bagian dari ini. Ya. Nah, jadi ini A tebal ini merupakan kandidat dari sigma aljabar. Kalau kita periksa syarat berikutnya misalnya. Oke. Misalnya H, ya, himpunan yang hanya H saja ini berada dalam A. T saja berada dalam A. Gabungannya H sama T ini, HT, juga berada dalam omega. Oke. Kalau misalnya untuk setiap A ini, H di sini ya, ini H di sini. Komplemen H, T ada juga. T, komplemennya H ada juga ya. Komplemen himpunan bagian, himpunan keseluruhan. Komplemen himpunan yang anggotanya H dan T, himpunan kosong. Jadi A ini adalah sigma aljabar ya, dari subset anak himpunan atau himpunan bagian dari omega ini. Ya. Itu kalau yang pelemparan koin. Nah, kan? Nah, tentunya kemarin sudah mendapat materi dari Pak Mudin ya waktu di belajar teori peluang. Nah, mestinya ini ngulang saja. Jadi kalau omeganya 0, 1, 2 dan seterusnya, maka ya sigma aljabranya akan ya memiliki anggota-anggota ya. Ya. Yang pertama, himpunan yang masing-masing terdiri dari yang anggotanya cuma 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian gabungan misalnya 01, 02, 03 dan sebagainya. Maka di sini disingkat countable union, ya. Union atau gabungan countable.
anggotanya yang dapat dihitung. 01, 02, 03, dan seterusnya. 12, 13, dan seterusnya. Itu yang 22, nanti yang 33, yang 44, yang 55, dan seterusnya. Ya. Dan komplemennya yang merupakan power set. Power set itu ini tadi. Ini power set. Ini power set dari ini. Ya, power set. Ya. Hubungan kuasa. Oke. Nah, misalnya bagaimana kalau misalnya bahasanya itu, kalau ini kan discrete, yang continue, oke. Omeganya, nah, misalnya di sini adalah mengukur sudut sebuah lingkaran, ya, sudut lingkaran, angle, ya. Lingkaran itu 0 sampai 2 pi, 0,2 pi, ya. Maka ruang contohnya merupakan bentuk ini. Jadi sigma aljabarnya ya mirip seperti ini. Himpunan selang ya, selang di antara AB di mana A-nya terbuka sebelah kiri, B-nya tertutup. Di mana A-nya di sini ya lebih besar dari 0 dan B-nya harus lebih besar atau sama dengan A. Ya, jadi harus ada batasan ini ya. Nah, yang seperti ini juga sering disebut dengan Borel sigma aljabar dari himpunan bagian omega. Oke. Nah, itu ya. Jadi ini dasarnya ke inference yang peluang dulu. Ya. Jadi biasanya kita kalau ini ada pasangan omega dan A-nya. Omeganya apa? A tebalnya apa? Jadi sigma aljabarnya apa? Jadi setelah itu ini kalau seperti ini kurang. Oleh karenanya perlu ditambahkan informasi lagi yang ada kaitannya dengan peluang. Ya. Jadi hukum peluangnya yang govern itu yang menguasai ya, yang berkaitan dengan omega dan A ini untuk outcome dari sebuah eksperimen atau percobaan aja itu seperti apa. Nah, jadi kalau dalam matematik ada real analysis ya. Dalam statistik ini mirip juga. Ini kita punya namanya probability measure ya. Nah, yaitu yang disebut peluang itu adalah suatu fungsi ya atau himpunan fungsi P, ini P-nya adalah peluang yang memetakan yang daerah fungsinya itu A tebal ini. Sigma aljabar dari himpunan bagian omega ya ke selang atau interval dari 0 sampai 1. Ya. Jadi peluang adalah, nah ini kalau dalam bahasa teori, dalam measure teori atau probability measure ini, peluang itu didefinisikan suatu fungsi yang daerah fungsinya A tebal ini. Ya, A tebal ini. Jadi kalau di sini misalnya yang tadi ini daerah fungsinya nih, daerah fungsi. Ya. Terus ini susah dinyatakan ya, pokoknya himpunan semua bagian, mulai dari himpunan kosong, 0, 1, 2, 3, terus kemudian yang himpunan yang anggotanya 22 anggota dari omega ini dan seterusnya. Itu ya. Yang paling gampang mengambil teladannya dari sini. Dari sini ya. Oke, karena anggota dari sigma aljabar ini terhingga hanya 4. Terhingga dan finite terbatas 4. Nah, oleh karenanya ini ada asumsi bahwa peluang itu ya harus diasumsikan seperti ini. Yang pertama, peluang dari omega sama dengan 1. Peluang dari omega. Jadi peluang dari munculnya gambar atau angka. Nah, munculnya head atau tail 1 ya. Jadi peluang munculnya tidak ada cacat. Cacat 1, cacat 2, cacat 3, dan seterusnya. Kalau dijumlahkan 1. Ya, gitu. Jadi itu. Sorry. Terlalu cepat ininya larinya.
Ya. Ini satu ya. Kedua. Ya. Yang kedua, nah karena omega ini omega ya. Kemudian ini, karena peristiwa ini, bisa saja peristiwa ini AI, I dari 1 sampai tak hingga. Ya. AI ini secara umum bisa ini ya. Kalau di sini, biar jelas, didefinisikan antara A1 dan A2, A1 dan A3 dan sebagainya. Di sini didefinisikan bahwa antar AI itu tidak saling beririsan. Artinya tidak punya intersection. Jadi tidak punya anggota bersama. Jadi A1 dan A2 tidak punya anggota bersama. Ya. Nah, karena tidak punya anggota bersama, ya, ini didefinisikan I untuk I tidak sama dengan J. Indeksnya tidak sama. A1 dan A2, A1 dan A3, A1 dan A4 dan seterusnya, A2, A3 dan seterusnya. Semuanya himpunan kosong. Nah, ini peluang gabungannya sama dengan jumlah dari peluang masing-masing. Jumlah dari peluang masing-masing. Ini yang disebut dengan countable additivity. Add ini tambah. Ya. Count itu cacah. Jadi dapat dicacah. Penjumlahannya dapat dicacah. Oke? Nah, gitu. Jadi notasinya P dalam kurung A ini istilah pertamanya measure. The measure P dalam kurung A ini adalah sembarang peristiwa A. Ya, dikatakan sebagai ini peluangnya. Jadi ini peluang dari peristiwa A. Kalau ini peristiwa A, ini peluangnya. Ya. Oke. Nah, terus bahwa peluang omega itu sama dengan 1. Nah, ya. Oleh karenanya komplemennya ini omega ya, ini omega, karena ini sudah sama dengan 1, maka komplemen HT ini adalah himpunan kosong, yaitu peluangnya 0. Ya, karena total peluang itu 1. Oke. Nah, oke. Secara teori, ini kalau yang ngambil teladan ini adalah lempar koin, karena kemungkinan keluarnya adalah hanya head sama tail, ya, hanya head sama tail. Kalau kita asumsikan peluang munculnya gambar itu P, kita tahu P itu di antara 0 dan 1, inklusif, ya. Maka peluang T, karena T itu adalah komplemen dari H, maka ini sama dengan 1 dikurang P. Ya. Nah, oleh karenanya, ini sudah lengkap menggambarkan sebuah sebaran peluang. Peluang hanya P, peluang T-nya 1 min P. Oke. Dan masih banyak lagi yang sifatnya dari tindakan Bernoulli, misalnya hujan tidak hujan, rusak cacat tidak cacat dan sebagainya, ya. Oke. Kalau ada yang kurang jelas di stop ditanyakan ya. Nah barusan sudah kenalkan, dikenalkan bahwa ada fungsi yang menggambarkan daerah fungsinya, domainnya adalah sigma aljabar, dan ringnya adalah selang di antara 0,1. Nah, dalam istilah matematik atau statistik, khususnya yang teori, seperti ini kan ada 1, 2, 3, ini triplet. Triplet ini ya, menyatakan bahwa ini ada informasi yang berkaitan dengan ruang contoh, kemudian A tebal ini adalah sigma aljabar yang berkaitan dengan anak gugus ruang contoh ini, dan P-nya adalah ukuran peluangnya. Jadi peluangnya seperti apa? Ya, peluangnya seperti apa? Nah, jadi 3 ini sering disebut dengan triplet. Ya. Oke. Sebetulnya kalau
kalau nanti membacanya pakai aplikasi PDF seperti ini, kalau males, kan di sini ada sebetulnya baca, ya. Disuruh baca ini ya, baca, tapi ya bahasa Inggris. Kita latihan mendengarkan dalam bahasa Inggris walaupun suaranya agak seperti gimana itu. Nanti coba aja sendiri, ya. Oke. Nah, jadi ini adalah yang kita sebut dengan definisi sebentar pengubah acak. Jadi pengubah acak. Tadi peluang ya, ini pengubah acak. Jadi kita lihat ya. Ini bahasanya, ini dalam bahasa singkatnya seperti ini. Teladan dari percobaan acak ini ya, dalam bagian awal tadi membuat kita bahwa bukti bahwa outcome atau luaran darinya mungkin saja nilainya bukan angka ya, bukan saja angka. Misalnya tadi jadi lempar koin itu kan keluarnya bukan angka. Gambar sama, maksudnya keluar bukan angka, maksudnya tidak numerik. Dinotasikan dengan head sama tail. Ya. Gagal sama berhasil. Ya, gitu ya. Jadi, kadang-kadang mereka sifatnya kualitatif. Ya. Kadang-kadang sifatnya kualitatif. Nah, oleh karenanya, ya, kita ingin mengkonversi, ya, mengkonvert ya, outcome tersebut, keluaran tersebut ke dalam angka, ya, melalui suatu alat yang kita sebut dengan pengubah acak. Jadi pengubah acak itu ya adalah suatu fungsi, ya, X omega, ya, X omega. Lihat, omega kecil ini adalah elemen dari omega besar, ya. Jadi X omega, ya, bahwa omega ini berada dalam omega besar ini yang dicerminkan. Ini fungsinya menjadi X ini. Jadi X tebal ini, convenient subset X ya. X tebal ini adalah himpunan bagian dari bilangan nyata. Real. Ini R ini adalah bilangan real. Himpunan bagian dari R. Oke ya? Jadi X ini himpunan bagian dari R. Jadi gitu. Jadi yang disebut pengubah acak itu daerah fungsinya itu, nah kalau kita bicara statistik itu daerah fungsinya tidak harus bilangan apa namanya yang sifatnya kuantitatif, ini kualitatif kan. Makanya kita mau mengkuantitatifkan ya dari yang kualitatif ini. Nah, jadi gitu. Jadi setiap elementary ya, outcome itu anggota, ini yang disebut dengan omega tadi. Jadi si omega tadi kalau lempar koin ya munculnya head, munculnya tail gitu ya. Gitu ya. Ini is associated with a number. Nah, jadi berkaitan dengan suatu bilangan yang ya, namanya X omega. Ya. Jadi bilangan X omega sendiri, ya, ini ya, misalnya begini misalnya. Oke. Tadi di atas kita definisikan. Oke, mana tadi? Ini ya, head sama tail. Head sama tail. Jadi misalnya head. Oke, kalau head kita beri angka 1. Nah, kalau tail kita beri angka 0. Jadi fungsinya head menjadi angka 1, tail menjadi angka 0. Ya kan? Kan begitu. Nah, itu membaca. Jadi daerah fungsinya ini. Ya, daerah fungsinya itu. Oke. Oke.
Nah, jadi di sini kalau bisa digambarkan, ya, ini ya. Oke. Nah, si omega ini berada di dalam, ini sebagai anggota dari omega besar. Ini ruang contoh. Ya. Omega ini bisa, kalau dalam hal kasus banyaknya cacat tadi, 0, 1, 2, 3, 4, semua bilangan sampai kita nggak bisa nyebut. Ya kan gitu kan. Nah ini, X ini pembacanya nih. Merubah nilai yang di sini bisa saja tidak numerik menjadi angka, di mana X ini ya himpunan bagian dari bilangan nyata, bilangan real. Ya. Jadi kalau dinyatakan, misalnya kalau kita menyatakan berapakah peluang X ya, peluang X lebih kecil atau sama dengan A, nah, ya lebih kecil X sama dengan A di sini. Nah, A ini, okay. A ini sebuah bilangan, bisa saja ini negatif, ya. Pokoknya sebuah bilangan, kan ini kan interval dari bilangan real, bilangan real. Bilangan real itu dari minta hingga sampai plus tak hingga. Ya. Nah, itu sama aja kita menuliskannya begini. X, ini adalah pembacanya X, letaknya di antara minta hingga sampai A. A-nya tertutup dari kanan. Ya. Nah, itu sama dengan ya, nilai peluangnya sama dengan inverse-nya, karena fungsinya ini invertible. Invertible artinya punya inverse. Ya. Jadi inverse dari sini. Dari minta hingga sampai A itu peluang di sini sama aja. Jadi notasinya selain menggunakan peluang X lebih kecil sama dengan A, ya, ini bisa dituliskan F dalam kurung A. Jadi peluang X dari minta hingga sampai lebih kecil sama dengan A itu sering ditulis dengan F besar ya, F besar A. Jadi F besar itu fungsi sebaran kumulatif. Fungsi sebaran kumulatif dari pengubah acak X. Ya, dari pengubah acak X. Oke. Nah, fungsi sebaran kumulatif ini memiliki sifat, dalam bahasa Inggrisnya properties. Ya. Jadi diketahui bahwa fungsi sebaran kumulatif itu harus memiliki sifat-sifat minimal 3 ini. Yang pertama, limitnya untuk X menuju minta hingga, ke kiri menuju minta hingga, itu sama dengan 0. Oke. Yang kedua, kalau X-nya ini menuju besar sekali, menuju tak hingga, itu sama dengan 1. Yang menunjukkan bahwa kalau di sini sebetulnya adalah ini peluang minimum, ini peluang maksimum kan? Peluang maksimum sebuah peristiwa itu 1. Tidak ada peluang negatif, tidak ada peluang lebih besar dari 1. Peluang itu nilainya di antara 0 dan 1. Yang kedua, fungsinya tidak menaik. Tidak menaik ya. Tidak menaik sama naik lain. Tidak menaik itu kadang-kadang datar. Ya. Kalau kita bergerak dari kiri ke kanan, kadang-kadang datar. Terus kemudian naik lagi gitu ya. Nah, yang ketiga, continue dari kanan. Continue dari kanan. Oleh karenanya di sini, ya, kita harus perhatikan ya, continue dari kanan. Ya. Hati-hati. Nah, jadi misalnya ya, misalnya dalam percobaan tossing koin tadi, yang kita sebut saja head tail lah. Siapa tahu koinnya blank, kemudian kita tulis H sama T. Ya. Nah, jadi XH ini pembaca kan, misalnya H itu kemudian ditransformasi dibuat menjadi nilai 1. Kalau head ini berhasil, kalau berhasil kita kasih 1. Kalau tail, kalau gagal kita kasih 0 nilainya. Oke? Nah, jadi gitu. Nah, kemudian karena nilainya 0 sama 1, ini kan nilainya 0 sama 1 nih. Nah, kita lihat
Ini untuk X. Untuk X. Yang nilainya lebih kecil dari 0. Yang lebih kecil dari 0 ya. Belum ada. Belum ada peluangnya. Karena yang kita amati itu hanya 0 sama 1. Ya. Yang kita amati hanya 0 sama 1. Oleh karenanya, fx, x ini ya, untuk x yang lebih kecil dari 0, sampai minta hingga, ya, nilainya 0. Karena belum ada pengamatan di sini. Belum ada pengamatan ya. Jadi belum ada peluang. Belum ada peluang. Ya. Kemudian, kalau x-nya bergeser, x-nya bergeser. Geser dikit lah. Dikit. Tapi lebih kecil dari 1. Lebih kecil dari 1. Berarti ada ini. Ya, ada ini. Nolnya sudah kelewat. Nolnya sudah kelewat ya. Kalau nolnya sudah kelewat, nah, berapa peluang X sama dengan 0? Misalnya, kalau peluang XH sama dengan 1, berarti itu P, berarti ini 1 min P. Ini 1 min P. Ya. Nah, kemudian, bergerak lagi, sampai ke titik 1. Sampai ke titik 1 ya. Nah, berarti tadi peluang X sama dengan 0 sama dengan 1 min P itu ketambahan dengan peluang X sama dengan 1 P. 1 min P tambah P, 1. Ya. Nah, lihat ini. 1 ya. Yang pertama, limit fx menuju minta hingga 0 ya. 0 ya. Fx menuju tak hingga 1. Ya kan? Yang kedua, it is non-decreasing, tidak turun. Sorry ini tadi saya salah mungkin ya. Non-decreasing tidak turun, tidak turun itu tidak sama dengan naik, tidak turun. Ya. Non-decrease itu turun, tadi mungkin saya salah. Jadi dari 0, ya, dari 0 begitu dari minta hingga begitu menyentuh angka 0, nah dia bertambah 1 min P. Ya, 1 min P. Kemudian dari 0 sampai 1 nggak ada tambahan peluang. Jadi bergeser begini saja. Tapi begitu menyentuh 1, tambah P. Tambah P, jadi di sini 1 terus ya. Jadi ini di sini 0, di 1 min P, di sini 1. Oke. Jadi X menuju tak hingga, itu 1. Continue dari kanan. Dari kanan dia continue nih. Ya. Dari ini ya. Ini dari kiri. Limit kiri. Ya. Ini limit kanan. Berapa peluang X sama dengan 0? 1 min P. Kalau 0 kurang dikit, 0. Ya. Itu. Nah, itu fungsi sebaran kumulatif. Ya, fungsi sebaran kumulatif. Oke. Fungsi fx ini, fungsi f besar x ini berubah menurut sesuai dengan P-nya ini berapa. Ya. Dan P-nya ini letaknya di antara 0, 1. Ya. Oke. Nah, oleh karenanya kita sering mengeneralisasi, ya, menjadi kalau ini hanya untuk P tertentu, kita bisa membuat keluarga, ini family. Jadi tergantung P-nya, FP, ya. P di antara 0, 1. Kita sebut F tebal nih. Jadi F tebal itu adalah keluarga family, ya, dari fungsi sebaran kumulatif. Ya, keluarga atau family, ya. Oke. Nah, itu. Jadi biasanya dinotasikan seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, ini tadi ya. Tadi kalau P-nya ini misalnya P-nya 0,6. P-nya 0,6. Jadi begitu di sini kosong ya, dari minta hingga kosong terus. Begitu menyentuh angka 0 ada ketambahan 0,4 ya. Nah, jadi peluang X sama dengan 0 itu ini ya. Limitnya nggak ada. Limit dari kanan ada. Ya, limitnya tidak ada. Karena limit dari kiri 0, limit dari kanan 0,4. Jadi tidak ada. Dan karena limitnya tidak ada, dia tidak continue. Tidak continue pada X sama dengan 0. Tidak continue pada X sama dengan 1. Nggak continue karena
Yang continue itu di sini, ini continue nih. Ini continue. Ini continue. Tapi tidak continue pada titik 0 dan 1. Oke. Oke, ada yang mau tanya sebelum bicara lebih jauh? Halo, masih dengar? Dengar, Pak. Oke. Ya. Lanjut. Siap, lanjut ya. Nah, sekarang model statistik parametrik dan non parametrik. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini biasanya ya, tadi kita sudah apa namanya introduce, sudah apa namanya saya kenalkan triplet. Triplet ini yaitu omega itu ruang contoh, A ini sigma aljabar, P peluang atau keluarga peluang ya. Nah, sekarang kalau kita bicara hanya sini satu family atau satu keluarga fungsi sebaran kumulatif dari pembajak tertentu, ya, maka triplet ini kita gantikan. Kita gantikan. Yang tadinya omega itu diganti dengan X. X itu adalah kisaran atau ruang contoh dari pembajak. Sama aja sih sebetulnya. Notasinya jadi ganti. Tadinya A, sigma aljabar, ini khusus B, karena kita sigma aljabarnya sigma aljabar Borel. Ya, Borel. Sigma aljabar Borel itu adalah sigma aljabar dari anak gugus atau himpunan bagian bilangan real. Bilangan real yang dibangkitkan dari interval setengah terbuka. Tipenya ini, ya, tipenya ini. Jadi apa yang disebut dengan sigma aljabar Borel? Sigma aljabar himpunan bagian dari bilangan real yang dibangkitkan dengan ini ya, dalam bentuknya interval setengah terbuka. Min tak hingga sampai X, ya. Oke. Dan tentunya tetap harus mengikuti ketika syarat yang tadi itu ada union, ada gabungan, ada komplement ya. Nah, dan itu. Dan P-nya di sini diganti dengan F. F-nya adalah fungsi sebaran kumulatif ya. Yang merupakan hukum peluang benar, hukum peluang yang benar dari outcome dari keluaran-keluaran yang yang mendasarinya ini. Misalnya nih ya, dalam single coin tossing ya, kita punya we have above specified, kan yang single tossingnya tadi sudah diberikan contoh ya. Ya, di sini tadi yang FP tadi. Ya, ini ya, FP ya. Kemudian kalau koinnya ini koinnya cuma sekali ya. Kalau koinnya dilempar undi N kali, ini cuma sekali, ini N kali. Dan pembacanya ini ya adalah banyaknya head, ya, banyaknya gambar misalnya dalam N tindakan, ya, without regard, tanpa memperhatikan urutan keluarannya, ya, maka kita punya family yang namanya binomial, ya. Jadi N tindakan Bernoulli yang saling bebas, ya. Yang kita amati adalah banyaknya berhasil misalnya, atau banyaknya head. Kita punya keluarga yang namanya binomial, ya. Oke. Misalnya dalam emisi elektron tadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, bilangan cacah ya, bilangan cacah. Maka banyaknya ini ya yang dengan cara yang sama kita bisa apa namanya membuat, ini pertanyaannya kan ini kan banyaknya emisi yang keluar. Nah, itu bilangan cacah itu bisa jadi dia dari keluarga Poisson ya. Keluarga Poisson ya. Dengan parameter lambda. Ini NP itu parameternya, lambda ini parameternya. Nah, jadi N banyaknya tindakan Bernoulli, P adalah peluang berhasil setiap tindakan. Nah, kemudian yang lain yang dari distribusi kontinu, ini misalnya
banyak percobaan itu mengikuti ya percobaan ya. Banyak percobaan mengikuti famili yang namanya famili Gaussian atau famili normal. Ya, ini nama lain, normal itu Gaussian. Ya, kalau nanti dengar distribusi Gaussian itu dia distribusi normal. Ya, lebih umum dari normal. Oke. Nah, parameternya kalau normal ada mu, ada sigma kuadrat ya. Mu-nya berapa? Mu-nya bisa dari min tak hingga sampai tak hingga. Varian itu ragam. Ragam itu tidak mungkin negatif, ya, tidak mungkin negatif. Jadi lebih besar dari 0. Sebetulnya sama dengan 0 bisa, tapi kalau sama dengan 0, ya bukan normal. Varian 0 itu semua data sama, ya. Oke, jadi makanya variannya harus positif. Nah, oke. Nah, kadang-kadang dalam pembaca kita ingin dalam sebuah proyek kita ingin mencari peluang. Nah, ini perlu distribusi. Perlu distribusi yang memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, misalnya distribusi yang kontinu dan simetris. Nah, kontinu dan simetris sekitar apa? Sekitar nilai tengah. Nah, maka sifat-sifat yang harus diketahui kalau distribusi itu kontinu dan simetris di sekitar nilai tengah, misalnya bahwa peluang X lebih kecil sama dengan mu dikurang X, ya, ini mu kurang X ya, tapi ini lebih kecil. Itu harus sama dengan peluang lebih besar dari mu tambah X. Jadi kalau distribusi normal, ini tengah-tengahnya mu kan, ya, ini mu kurang X, mu tambah X itu simetri di nilai tengah mu-nya. Atau kalau kita menggunakan istilah F ini, bukan P, F dari mu X, ini F dari mu X ya, sama dengan 1 dikurang. Ini karena lebih besar ya, lebih besar itu 1 dikurang. Mu ditambah, ingat, ini X ada min-nya. Ini min-nya sebetulnya kurang ke atas. X dari kiri. Ini bacanya X dari kiri. Mu ditambah X dari kiri. Hampir X, gitu ya, hampir X. Oke. Nah, dan seterusnya, ya. Misalnya cara menuliskan ini dalam istilah integral Lebesgue-Stieltjes ya. Famili lain yang mungkin perlu diketahui adalah semua ini dari semua nih ya. Semua fungsi sebaran kumulatif yang nilai harapannya ada. Yang nilai harapannya ada itu, nilai harapan itu momen pertama ya. Maksudnya begini. Jadi nilai harapan ada itu kalau dituliskan integral dari min tak hingga sampai tak hingga X mestinya kali peluangnya. Nah, ini atau F kecil X. Nah, F kecil X itu turunan dari F besar X ini. F besar X diturunkan terhadap X. Jadi df besar X dx itu atau singkatnya dfx. Nah ini sebetulnya bisa digunakan kalau istilahnya kalau bisa berlaku untuk discrete maupun kontinu ataupun tidak kontinu ataupun tidak kontinu, maka kita sering menggunakan integral ini kalau bicara teorinya adalah teori dari Lebesgue-Stieltjes. Makanya di sini disebut dengan Lebesgue-Stieltjes integral, ya. Karena dengan Lebesgue-Stieltjes integral itu kita tidak terlalu ragu apakah f ini harus kontinu apa tidak. Ya. Kan integral itu kan harus, kalau integral yang biasa, kalkulus biasa kan harus kontinu ya. Jadi sini f-nya bisa kontinu atau tidak. Di Lebesgue-Stieltjes. Kalau ini kita berarti kita sudah bicara real analysis atau dari peluang tingkat tinggi. Oke. Nah, oke. Ini oke. Nah, kemudian kapan ini kan ada kita bicara statistik parametrik sama statistik non parametrik ya. Ada statistik parametrik, ada statistik non parametrik. Nah, kita klasifikasikan model statistik itu parametrik ya. Kalau those in which the functional form, ya, kalau
bentuk fungsi dari fungsi sebaran kumulatif itu diketahui. Dan hanya nilai only the values at most a finite number of real valued parameters may remain to be specified. Jadi bentuk fungsinya diketahui, yang tidak diketahui ya, yang tidak diketahui itu adalah parameternya. Nah, parameternya tidak diketahui. May remain to be specified. May remain to be specified. Jadi parameter tidak diketahui berapa ininya. Kalau non parametric, ini those in which the functional form of the CDF is yet to be specified. Nah, ini ya, ini bentuk fungsionalnya, bentuk fungsional dari fungsi sebar kumulatifnya aja tidak diketahui. Tidak diketahui bentuk fungsionalnya. Kalau di sini bentuk fungsional dari CDF-nya, fungsi sebar kumulatifnya tadi diketahui. Nah, oleh karenanya, kalau dalam uji non parametrik itu sering dikatakan bahwa populnya sama atau tidak. Apakah dua populasi, misalnya kalau kita bicara dua populasi, apakah data ini berasal dari dua populasi yang sama atau tidak? Tidak disebutkan. Samanya itu apakah normal, samanya itu apakah eksponensial, samanya itu apakah yang lain. Itu enggak. Jadi, hanya disebut sama atau tidak. Kecuali kita mau uji goodness of fit ya, apakah data ini berasal dari distribusi normal, apakah data ini berasal dari distribusi seragam dan sebagainya, itu kalau kita bicara goodness of fit. Ya. Oke, jadi kira-kira ini sebagai acuan kapan statistik yang digunakan itu parametrik, kapan non parametrik. Jadi kalau kita masih berkaitan fungsi sebarannya diketahui, hanya yang tidak diketahui itu parameternya, kita bicara parametrik. Tapi kalau fungsi sebarannya tidak diketahui, kita bicara non parametrik. Nah, biasanya ada juga pendekatan lain, misalnya statistik-statistik dari skala pengukuran nominal dan ordinal ya, umumnya kalau apalagi kalau sampelnya kecil itu lebih ke non parametrik ya, gitu. Yang selainnya ya parametrik ya. Jadi ini juga cara pengklasifikasian yang lain. Jadi model parametrik ini suatu model in which members that can be put into one-one correspondence. Jadi merupakan fungsi satu-satu with some subset of finite dimensional Euclidean space. Nah, ini pendekatan lain bagaimana mendefinisikan model itu parametrik atau non parametrik. Suatu model yang anggota-anggotanya dapat dikorespondensikan satu persatu ke dalam some subset anak himpunan dari a finite dimensional Euclidean space, ruang Euclid berdimensi terhingga. Nah, kalau di sini model in which the members cannot. Nah, di sini ini cannot, bedanya cuma ada tambahan not-nya. Tidak dapat korespondensikan, dihubungkan satu persatu. Ya, satu-satu ini. Kemudian satu-satu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, oke, estimasi parameter. Nah, tadi kalau estimasi parameter itu umumnya untuk parameter yang ada di statistik parametrik ya. Nah, tujuan dari inferensia statistika ini adalah untuk menemukan hukum statistik tadi ya, yang ada kaitannya dengan pengubah acak itu ya. Dan ada tahapan-tahapan di sini, ada istilah-istilah kalau kita bicara mencari atau bicara sebuah estimator itu ya, kalau kita ini kan bicara secara umum dulu, belum khusus tentang apa namanya non parametrik. Di antaranya adalah begini. Andaikan theta ini adalah parameter. Theta ini parameter dan Tn ini sudah kita ngulang statistik inferensia ya. Inferensia 1. Ini Tn adalah estimatornya. Tn adalah statistik. Apa statistik itu? Statistik adalah fungsi dari pengubah acak. Ini X1 sampai Xn. Ya. Nah, jadi ini statistik. Ini estimator. Ini estimator, ini yang diestimasi, ya. Nah,
salah satu hal yang penting yang berkaitan dengan evaluasi dari estimator itu adalah konsisten. Estimator yang konsisten, ini secara matematik, secara statistik didefinisikan seperti ini. Ini bunyinya, ya. Jadi kalau kita dan bahasa umumnya begini, bahwa TN ini harus berada di sekitar theta, ya, dalam interval yang kecil. Interval yang kecilnya berapa? Ya ini. Selangnya epsilon ini. Jadi kalau misalnya ini theta yang sebenarnya, kemudian di sini ada batas theta min epsilon, di sini sebelah kanannya theta plus epsilon. Nah, maka TN itu akan berada di interval itu, ya. Interval yang walaupun besar itu sebetulnya kecil karena saya menggambarkan saja, ya. Bahwa TN itu akan berada di situ, ya. Ya. Dengan peluang 1. Ya. Kenapa? Kalau kok ini kan 0, ini kan luarnya. Nah, luarnya. Ini kalau meleset di luar dari kalau di sini sekali lagi ya ini theta, di sini ada theta min epsilon, di sini theta plus epsilon. Nah, kalau di luarnya di sini atau di luarnya sana, itu kalau n-nya besar, peluangnya 0. Artinya di dalam interval itu peluangnya 1, ya. Makanya di sini dikatakan this essential says that ini dalam bahasa Inggrisnya a consistent estimator Tn of theta must lie, harus berada di dalam in a small interval, dalam interval yang kecil around the true value, di seputar nilai theta yang sebenarnya dengan peluang mendekati 1, ya. As apabila the number of observation atau sample size-nya becomes large, apabila n-nya menuju besar. Ini dikatakan, ini definisi. Kalau ditanya apa yang disebut dengan penduga atau estimator yang konsisten, hafalkan ini. Ya, hafalkan ini. Ini saja rumusnya ini. Terus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahwa TN adalah penduga estimator bagi theta apabila dalam interval yang kecil yang mengandung theta dengan peluang maka jadi theta ini TN ini akan berada dalam interval yang kecil itu dengan peluang mendekati 1 bila mana ukuran sampelnya besar. Nah, itu ya. Nah, oke. Nah, kemudian observasi yang lain juga. Nah, kalau misalnya ini yang kaitannya dengan estimator, ya, estimator. Nah, yang seperti ini misalnya, bagaimana hubungan atau distribusi dari X rata-rata misalnya, dan distribusi dari X rata-rata. Kita tahu mu adalah misalnya rata-rata populasi yang berdistribusi normal, ya, mu. Dan sigma ini adalah standar deviasi. Kalau ada kuadratnya varian, ya. Nah, bagaimana distribusi X rata-rata? Nah, maka dengan hukum bilangan besar ya, the law of large numbers, jadi statistik juga punya hukum bilangan besar. Artinya hukum bilangan besar itu kalau sampelnya menuju besar, sampelnya menuju tak hingga, ya. Dan hukum central limit theorem, jadi dalil limit pusat ini bisa menunjukkan bahwa jadi kalau rata-rata sampel, ya, ubah acak rata-rata ini dikurang rata-rata populasinya, kemudian dibagi standar deviasi dari rata-rata. Ini sebetulnya akar n ini di bawah. Jadi sigma per akar n. Sigma per akar n itu yang disebut dengan standar error. Jadi kalau misalnya menemukan istilah standar error ada standar deviasi, ada standar error, ya. Standar error itu standar deviasi dibagi akar n. Nah, jadi standar error adalah standar deviasi dibagi akar n. Jadi akar n-nya jadi ke atas ini biar lebih enak melihatnya. Jadi akar n kali ini. Nah, ini distribusi ini menurut, ya, dalil central limit theorem itu menuju distribusi
normal dengan rata-rata 0 dan varian 1 atau standar normal ya kalau n-nya menuju Taingga. Oke. Nah, oleh karenanya kita bisa misalnya dalam mengestimasi rata-rata itu tidak hanya dalam bentuk nilai tunggal seperti ini, tidak hanya dalam bentuk nilai tunggal seperti ini, tapi juga estimasi itu ada estimasi dalam bentuk interval. Nah, ini 100 kali 1 min alfa persen confidence interval itu diturunkan dari tadi, ya, dari ini, ya, oke. Jadi ini berdistribusi norma, Z, ya, Z, norma 01 Z, oke. Nah, dari sini bisa diuraikan menjadi, oke, sehingga batas kirinya itu rata-rata dikurang sesuatu. Di sebelah kanan rata-rata ditambah sesuatu, ya. Jadi kalau ini distribusi normal gitu ya. Kalau ini rata-ratanya, maka rata-rata sebenarnya, maka rata-rata taksirannya ini, estimatornya ini bisa dari sebelah kiri dan sebelah kanan dalam batas-batas tertentu. Bisa batasnya ini, batas kiri, batas kanan ya. Ini ingat ya, ini 1 dikurang alfa per 2. Ini dikurang, ini 1 min alfa per 2. Ya, hati-hati ini. Ya. Oke. Nah, estimator itu juga bisa dilihat selain tentunya tak bias, tentunya efisien, ini konsisten ya. Ada tak bias ya. Tak bias kalau nilai harapan dari estimator itu sama dengan nilai parameter, nilai yang diestimasi, nilai parameternya. Nah, ada terminologi yang disebut juga di sini lengkap, ya, komplit. Ya. Nah, sebelumnya sufficient. Suatu statistik TN ini atau estimator TN ini dikatakan sebagai ini dikatakan lengkap. Cukup ya, dikatakan cukup, sufficient. Sufficient untuk theta. Ini definisinya nih. Jika sebaran persyarat dari X1 X sampai Xn-nya ini, ya, kalau diketahui nilai Tn-nya, itu tidak tergantung dari T. Ya, tidak tergantung dari, theta. Tidak tergantung dari parameternya sendiri. Ya. Jadi, thus it is felt that once we have calculated Tn from the data, jadi kalau kita sudah menghitung Tn dari data, there is no additional information. Tidak ada informasi tambahan lagi yang tersisa dalam sampel yang relevan untuk inferensi yang berkaitan dengan theta tadi, tidak untuk ini. Jadi ini per definisi. Nanti kalau cara melihat bahwa dia cukup apa tidak bisa misalnya dengan faktorisasi misalnya ya, dengan faktorisasi dari fungsi kepekatan peluangnya. Nah, suatu statistik TN ini, estimator ini dikatakan lengkap. Kalau tadi sufficient, ya, ini complete untuk theta, lengkap. Jika nilai harapan dari kalau ada fungsi G ya, GTN, nilai harapan dari GTN itu sama dengan 0. Jadi nilai harapan ini sama dengan 0 untuk semua theta. Untuk semua theta. Atau artinya satu-satunya fungsi GTN yang memenuhi ini itu harus sama dengan 0. Nggak ada yang lain. Kalau ada fungsi GTN selain 0, ya, selain 0, yang memenuhi nilai harapan ini, maka TN tidak dikatakan lengkap. Jadi, TN dikatakan lengkap kalau persyaratan ini, nilai harapan GTN sama dengan 0 ini, hanya dipenuhi satu-satunya adalah bahwa GTN itu apapun ini fungsinya di sini harus sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Gitu ya. Ini dalam teori statistika inference sudah. Hanya ngulang aja saya. Oke, nah
Ini sudah ke arah apa namanya pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis, hipo itu lemah, tesis pernyataan, jadi pernyataan lemah, ya. Pernyataan yang lemah sifatnya. Jadi dalam inference itu selain estimasi tadi, selain kita melakukan estimasi parameter, kita menguji hipotesis. Ya. Nah, hipotesis yang berhubungan dengan pernyataan-pernyataan statistik, hukum-hukum statistik. Berkaitan dengan apa? Misalnya seperti ini. Ini hipotesis ini mengatakan bahwa baca X itu berdistribusi normal. Rata-ratanya mu, variannya sigma kuadrat. Mu-nya dari minta hingga sampai sehingga, variannya positif. Nah, itu. Nah, itu salah satu bentuk atau uji hipotesis ya. Atau mungkin ini. X membaca memiliki sebaran simetri. Ya, sekitar mu. Mu-nya berapa? Antara minta hingga sampai sehingga. Nah, atau hipotesisnya bunyinya begini. Baca X berdistribusi F. Baca Y berdistribusi G. Ya. Gx, jadi G itu sama dengan Fx min delta. Jadi seperti shifted. Jadi distribusinya sama, hanya yang G ini tidak apa namanya berimpit dengan F, tidak berimpit karena di sini ada dikurang delta. Ya. Nah, istilahnya dikurang delta, deltanya positif, jadi tidak berimpit. Jadi gambar distribusinya sama, ya, sebaran distribusinya sama, hanya shifted, nah, geser ya. Oke, oke. Berikutnya, oke, ini masih hipotesis, pengujian hipotesis. Nah, yang perlu diketahui ini, ya. Hipotesis dalam pengambilan keputusan, itu hipotesis 0 bisa benar, tapi hipotesis 0 bisa salah. Kalau salah, hipotesis alternatifnya yang benar. Ya. Kemudian ini kenyataannya, kalau kolom ini kolom kenyataan. Kolom kenyataannya H0 bisa, kenyataannya H0 benar. Kenyataannya H0 salah. Ya, bisa aja gitu. Jadi di sini kalau hipotesis 0 benar padahal H0 salah, kita mau melakukan kesalahan. Hipotesis 0 salah, ya. Padahal dia benar, kita juga melakukan kesalahan. Jadi di sini kita melakukan kesalahan. 1, 2 ini kesalahan. Ya. Sedang 3, 4 enggak. Hipotesis 0 benar, kenyataannya benar. Hipotesis alternatif benar, kenyataannya dia juga benar. Ya. Atau H0 salah, padahal ini H0 salah kan, padahal H0 ditolak. Ya, nah gitu. Jadi yang kesalahan itu di 1 dan 2. Ini kesalahan tipe 1, kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1 itu dinyatakan sebagai menolak hipotesis ini ya. Sorry, kesalahan tipe 1. Menerima hipotesis 0 yang salah. Ya. Menerima hipotesis 0 yang salah. Kalau ini menolak hipotesis 0 yang benar, ya. Nah, biasanya yang dikatakan tipe 1 itu adalah menolak hipotesis 0 padahal hipotesis 0 benar. Ya, memang seperti ini. Ini alfa. Yang sering dinyatakan dengan peluangnya dinyatakan dengan alfa dalam pengujian hipotesis ya. Oke. Peluangnya. Jadi 0,01, 0,05, 1% dan 5% itu adalah peluang. Peluang tipe 1. Peluang melakukan kesalahan tipe 1. Ya. Peluang melakukan kesalahan tipe 1. Oke. Oke. Nah. Jadi kalau peluang melakukan kesalahan tipe 1 atau peluang menolak hipotesis 0 padahal hipotesis 0 benar, umumnya yang 1%, 5% itu, ya, sering disebut dengan taraf uji, taraf nyata pengujian. Ya. Oke. Nah, sedangkan yang tipe 2 itu tipe 2 berarti peluang kalau tadi menolak ini menerima ya, menerima H0 yang salah. Menerima H0 yang salah. Nah, itu beta.
menerima H0 yang salah, beta. Kalau satu main beta, menolak H0 yang salah. Nah, menolak H0 yang salah, itu sering disebut dengan kuasa uji atau power. Kuasa uji atau power. Oke. Nah, tipe hipotesisnya. Hipotesis yang dinyatakan dengan notasi sama dengan ini, hipotesisnya dikatakan sederhana. Sederhana karena nilainya hanya 1, sama dengan ini. Ya. Kalau ini lebih besar dari T0, θ 0. Lebih besar dari θ 0 itu berapa? Ya θ 0 plus 2, θ 0 plus 5, banyak kali. Ini hipotesisnya majemuk. Jadi hipotesis sederhana atau simpel itu kalau notasinya sama dengan. Kalau bahasa umumnya sama dengan atau adalah gitu. Lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan itu majemuk. Oke. Baik. Oke. Maksimum likelihood itu salah satu cara untuk kalian sudah pelajari di teori statistika inference ya. Maksimum likelihood itu salah satunya yang digunakan untuk mencari data. Ya. Oke, tidak saya ulang lagi di sini. Nah, mungkin yang agak baru ini adalah data tersensor. Data tersensor. Ini yang dalam buku ini ada beberapa tipe sensoring, ya, tipe sensoring. Yang pertama itu tipe 1. Perhatikan ya, misalnya ini adalah misalkan kita punya pengamatan N item. N item ya. Misalnya memeriksa umur lampu ya, umur lampu. Kalau pengumpulan data yang klasik itu sampai selesai kan, tapi kalau sampai selesai umur lampu itu bisa lama sekali. Oleh karenanya kita tentukan untuk menghitung nanti umur lampu itu, misalnya lampunya ada N, kita tentukan aja lampu mati pertama belum, kita masih terus. Lampu mati kedua terus. Sampai lampu yang ke K mati, baru berhenti. Nah, lampu baru berhenti. Nah, itu yang disebut dengan tipe 1. Ya, tipe 1. Nah, oleh karenanya likelihood-nya ya, kalau kita lihat ini, kita notasikan TI adalah lifetime. Nggak harus lampu lah, pokoknya komponen apa saja lah. Lifetime, umur, item ke I. Nah, umur item ke I. Jika itu diamati, maka delta I sama dengan 1. Jika itu tidak diamati, if the lifetime is observed, ya. Jika tidak diamati, tersensor, maka nilainya 0. Ya. Jadi, paham ya? Jadi mati 1. Komponen pertama 1 diamati ya, 1 dia, ya. TI-nya diamati. 10 jam misalnya. Jadi TI-nya 10. Terus pas waktu 17 ada yang mati lagi. Nah, terus gitu ya, sampai yang ke K. Jadi di situ diamati hingga ya tergantung K-nya berapa yang diinginkan, ya. Jadi K yang diinginkannya berapa sampai di situ. Oke. Oh, sorry. Oh, yang ke K itu yang bentar. Ini ya bukan K, namanya T0. Jadi K itu jumlah nanti. Kalau T0 itu waktu. T0 itu waktu ya. Sampai misalnya kita ngamatinya seminggu gitu ya. Kita ngamatinya seminggu. Jadi diamatinya sampai T0. Jadi parameternya T0 itu. Jadi yang K tadi yang kedua, tipe kedua. Jadi tipe yang pertama itu, jadi misalnya ada misalnya 50 lampu dinyalakan barengan. Nanti kita mengamatinya sampai misalnya seminggu, 7 kali 24 jam misalnya, atau sebulan. Ya. Nah, mati pertama dia mati berapa? Misalnya 15 jam. Mati kedua 20 jam. Mati ketiga. Nah, nanti setelah 7 kali 24 jam itu berhenti. Itu T0-nya. Itu
sensor tipe 1 ya. Nah, kalau sensor tipe 1 waktu T0-nya diketahui, diberikan. Nah, jadi kalau sebelum T0 dia mati, dicatat T1, dia 1. Sebelum T0 lagi dia mati, dicatat lagi. Nah, ini ya. Nah, jadi pasangan T1 sampai Tn ini ada delta 1, delta 2 dan sebagainya itu anunya, apa namanya, delta 1, delta sini ada, ini nilainya 1010 ya. Jadi ini FT1, F-nya tergantung distribusinya apa eksponensial, apa Weibull, apa gitu ya. Nah, jadi likelihood-nya bentuknya seperti ini. FTI di sini 1 min FT0. FT0-nya ini karena waktunya harus dihentikan. Nah, kalau tipe 2 yang pertama kali tadi, saya sering kebalik juga soalnya. Nah, kalau K ini sampai banyaknya item yang gagal itu sebanyak K. Itu maka likelihood-nya agak sedikit berbeda di sini ya. Dan ini yang dipakai sebagai argumen di ini adalah statistik kataan. 1, X2, X3 sampai XK ya, sampai XK ya. Oke. Nah, yang ketiga ini kalau sensoringnya random. Sensoringnya random. Nah, kalau random, nah ini apa namanya, kita banyak, jadi situasinya dimodelkan dengan 2 pembaca. Jadi X-nya waktunya dan C-nya sensornya. Nah, untuk CI-nya itu ya ini, CI-nya itu untuk menentukan apa namanya delta I ini. Jadi delta I ini ada nilainya cuma 10 ya. Kalau nilai XI-nya lebih kecil dari CI-nya, maka nilainya 1. Kalau XI-nya lebih besar dari CI, nilainya 0. Jadi masing-masing beda-beda. Tuh, itu untuk sensoring random. Jadi masing-masing I beda-beda. Oke. Jadi di sini juga agak lebih apa namanya, messy, agak lebih apa namanya, harus hati-hati menggambarkannya. Ini ada G, ada T, ada F, sorry. Ada G, ada F. Ya. Jadi F dan G ini fungsi kepekatan peluang. Yang kecil fungsi kepekatan peluang, ini fungsi sebaran kumulatif. Ya. Oke. Nah, saya kira materinya itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya. Ada yang ingin tanya? Belum, Pak. Oh, belum ya. Jadi materinya sudah saya kirim juga, tolong dipelajari ya, sambil belajar bahasanya untuk persiapan tubuh institusional ya. Oke, saya kira hari ini saya sudah dulu. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.